perusahaan menetapkan kenaikan gaji di bawah angka kenaikan UMK. Nah, ini pertanyaannya belum spesifik, tapi menurut saya ini lebih ke mungkin dampaknya kali ya secara hukumnya mungkin kasus ya. kali itu ya. Iya, kasus ya. Jadi diberikan. Nah, ini sebenarnya menurut saya di dalam kenyataannya masih ada sebagian perusahaan-perusahaan yang belum memberikan gaji ya, masih gajinya masih di bawah UMK. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Mudah-mudahan suara cukup jelas ya. Jelas ya. Kalau nggak jelas tolong segera diingatkan di kolom chat ya. Baik, jadi mengenai pertanyaan tadi, ini ada perusahaan yang menerapkan kenaikan gaji di bawah angka kenaikan UMK. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada saat kenaikan upah disebut di bawah angka kenaikan UMK. Kemungkinan yang pertama disebut sebagai di bawah kenaikan UMK. Itu dimaksudkan bahwa upah yang diterima oleh si karyawan pada tahun tersebut itu lebih rendah daripada nilai UMK yang ditetapkan oleh pemerintah. Contoh, misalkan 2022 ini pemerintah telah menetapkan UMK misalkan 5 juta. Kemudian dari sebelumnya misalkan 4 juta misalkan, jadi 5 juta. Kemudian si perusahaan itu menaikkan upah sehingga upah si karyawan itu harusnya kan minimal 5 juta. Dia naikkan cuma 4,9 atau 4,5. Ya kan? Sehingga total upahnya si karyawan itu hanya terima 4,5 misalkan. Nah, maka pendekatan yang ini, kemungkinan yang ini adalah kemungkinan pertama, ini adalah keadaan yang jelas-jelas melanggar. Ya, ini adalah sebuah pelanggaran. Sebuah pelanggaran hukum karena UMK, UMP itu perlu kita pahami. Di sana disebut istilahnya adalah upah minimum, kepanjangan dari upah minimum. Namanya upah minimum itu artinya upah paling kecil, upah terendah. Minimum paling kecil, paling rendah adalah segini. Jadi kalau pemerintah sudah menentukan misalkan angka 5 juta rupiah, maka angka 5 juta rupiah itu adalah yang paling rendah yang diterima oleh si karyawan. Nah, ini kita belum bicara tentang komposisinya ya Pak Yunus dan Bapak Ibu, karena di peraturan perundangan juga ada ketentuannya. Angka 5 juta tadi, kalau UMK tadi 5 juta, apakah ini adalah upah pokok, apakah ini upah pokok plus tunjangan tetap, ataukah ini upah pokok plus tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap, atau jangan-jangan ini upah pokok plus tunjangan tetap plus tunjangan tidak tetap plus fasilitas. Ya, jadi kalau secara komposisi itu UMK atau upah minimum tadi 5 juta tadi ilustrasinya itu bisa diambil dua pendekatan. Yang pertama 5 juta adalah upah pokoknya, atau 5 juta adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Ya. Tunjangan tidak tetap tidak dimasukkan di sini. Ya. Nah, itu mengenai kemungkinan pertama, yaitu dia berada di bawah dari angka 5 juta yang ditetapkan sebagai upah minimum. Tapi ada kemungkinan kedua begini, penafsiran pernyataan si penanya tadi yang menyatakan bahwa kenaikan upah itu di bawah kenaikan UMK, ya kan? Itu diartikan kemungkinan keduanya presentasenya. Jadi kalau misalkan tahun lalu 4 juta, kemudian sekarang tahun ini 2022 menjadi 5 juta, naik 1 juta, itu berarti berapa persen naiknya, ya kan? Kalau naik 1 juta itu anggap saja hitungan kasarnya itu kalau 4 juta kan berarti 400, 800, berarti 25%. Anggaplah 25% berarti. Persentase kenaikan UMK dari tahun 2021 ke 2022 adalah 25%. Kemudian di perusahaan waktu menjalankannya, si karyawan pada saat masuk 2022 itu upahnya 2021 itu terakhir 4.500.000 misalkan. Kemudian pada saat si UMK 2022 ditetapkan 5 juta, si perusahaan menaikkan gaji karyawan menjadi 5 juta. Nah, ini kalau dari 4.500.000 ke 5 juta, itu kan cuman
15% mungkin nggak nyampe kali ya. Karena 10% aja 450. Jadi ya, mungkin sekitar 12 atau 11%. Nah, ini yang disebut tadi juga di bawah angka kenaikan UMK. Nah, kemungkinan yang kedua ini, contoh yang kedua ini adalah contoh yang tidak bisa disebut salah atau belum tentu bisa disebut salah. Bukan tidak bisa, belum tentu bisa disebut salah. Kenapa belum tentu? Karena parameternya bukan prosentasenya Bapak Ibu dan Pak Yunus. Parameternya itu adalah angka 5 jutanya. Iya, upah minimumnya. Minimumnya 5 juta, bukan minimum prosentasenya 25% naik, enggak, bukan begitu cara berhitungnya ya. Jadi teman-teman sekalian, tolong difahami juga buat teman-teman karyawan maupun teman pengurus serikat pekerja pada saat kita meminta kenaikan upah atau dalam perundingan kenaikan upah. Nah, parameternya kalau kita bicara tentang kepatuhan hukum, tentang compliance, tentu pandangan hukumnya hanya kepada 5 jutanya. Iya. Mau berapa persen naiknya, 1% atau 1000%, pokoknya minimal 5 juta. Selesai, titik. Ya. Nah, ini jangan kita sebagai karyawan atau sebagai pengurus serikat memelintir ini menjadi nggak bisa minimal 25% Pak, karena tahun lalu 4 juta, sekarang 5 juta itu 25%, berarti harus naik minimal 25%. Nah, itu salah. Lihat prosentasenya. Nah, itu prosentase itu tidak dilihat dari sisi hukum, tidak dilihat seperti itu. Nah, adapun kalau perusahaan ternyata misalkan mampu memberikan itu 25% atau mungkin 50% sekalian, ya itu terserah, itu kebijakan atau kesepakatan. Sepanjang tidak melanggar normatif. Benar, sepanjang tidak melanggar normatif. Namun itu jangan dijadikan sebuah tuntutan yang berujung kepada perselisihan. Ya, karena rugi sendiri kalau kita berselisih menuntut sesuatu yang sebenarnya tidak normatif. Ya. Itu merugikan diri kita sendiri. Ya. Oke, makasih. Begitu kurang lebih.